Orang yang yakin kepada Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka M yang pertama apa? Muhasabah, introspeksi diri. Sekarang Bunda tanya, apa yang harus kita introspeksi? Catat ini. Karena kalau ada musibah itu pasti di dalamnya ada andil kita sehingga terjadi. Jadi bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi yang namanya musibah itu terjadi karena ada ulah perbuatan kita. Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura teh surat ke-42. Surat keberapa? 42 ayat 30. Walaupun ini luka diizinkan oleh Allah, tapi luka ini terjadi juga ada sebab perilaku kita. Surat apa? Asy-Syura ayat ke-30. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman, hayati dengan iman. Wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apapun yang menimpa kamu, lihat, dan apapun keadaan yang melukai kamu, yang nyakitin kamu, yang gak enak buatmu, yang menggelisahkanmu, fabima kasabat aidikum, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Itu wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Catat ini, Bunda, kalau Allah ngasih sesuatu yang gak enak ke kita, itu tidak serta-merta diizinkan oleh Allah. Pasti di dalamnya ada andil perbuatan siapa? Kita. Apa Ustadz? Boleh jadi keburukan yang kita lakukan. Kenapa Allah ngasih yang gak enak? Dengan yang gak enak itu nanti Allah hapuskan keburukanmu, gitu. Makanya cara Allah menghapuskan dosa, kumaha carana? Carana Allah nguji kita. Allah ngasih musibah kita. Tiba-tiba ada yang fitnah kita, gitu. Tiba-tiba ada yang menghina kita, tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita, tiba-tiba ada yang nikung kita, tiba-tiba ada yang mengambil suami kita, duitnya, tiba-tiba ada yang mengalihkan perhatian kita sama orang. Tuh, itu cara Allah tuh. Buat apa? Buat menghapuskan kesalahan kita. Maka muhasabah atas keburukan yang pernah kita lakukan. Coba Ustadz mau tanya, yang di sini pernah nggak punya perbuatan buruk? Pernah punya? Pernah apa enggak? Pernah. Orang manusia tempatnya. Betul? 5 tingkat keburukan manusia. Ada berapa? 1 aib, 2 maksiat, 3 dosa, 4 durhaka, 5 zalim. Tuh. Keburukan ini terjadi dulu dengan kita. Kemudian Allah izinkan ada luka yang menyakiti kita. Sengaja Allah ingin menghilangkan keburukan ini. 5 keburukan. 1 apa? Aib. Kita punya aib. Kita punya aib. 2 maksiat. Kita pernah berbuat maksiat. 3 dosa. Pernah berbuat dosa. 4 durhaka. Pernah durhaka. 5 zalim. Pernah zalim. Perhatikan ke depan. Kalau punya aib, tugasnya tutupi. Kalau berbuat maksiat, tugasnya tinggalkan. Kalau pernah berbuat dosa, tugasnya taubati. Kalau pernah durhaka, tugasnya perbaiki. Kalau pernah zalim, tugasnya ganti. Ada berapa? 1 aib, tugasnya tutupi. Kita punya aib, kita punya aib. Bunda sayang, tutupi aib kita.
Karena Allah mencintai orang yang senantiasa menutup aibnya dan aib saudaranya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka semua aibnya di hari kiamat. Bahkan izin, kalau ibu punya suami dan suami ibu punya aib, tutup. Cukup. Bahkan kepada orang tuanya pun, orang tua kita pun tutup aib itu. Aib tugasnya tutupi. 2, maksiat tugasnya tinggalkan. Tinggalkan. Berhenti. Apa itu maksiat, Ustaz? Maksiat itu perkara yang mengundang keburukan dari Allah. Biasanya urusannya sama dosa-dosa kecil. Bohong. Apalagi ngomongin orang, iri dengki, gosip, julid, menghina orang lain, merendahkan orang, ngagenggereuhkeun, kaman, maksiat, tinggalkan. Yang ketiga, dosa, taubat. Dosa, taubat. Punten, yang sholatnya mungkin ya dulu sering lalai, taubat. Yang masih ambil harta haram, taubat. Gimana caranya agar taubat diterima? 3 rumusnya. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. 2, 3. Menyesal, berhenti. 1, menyesal. Nyesal. Kalau ingat dosa itu, nyesel. Kalau ingat dosa itu, nyesel. Apa tanda orang nyesel? Paling gampang, lembut hatinya, mudah meneteskan air mata saat dia ingat dengan dosa-dosanya. Jadi ingat dosa tuh nangis. Makanya kalau ada luka, yang ditangisi bukan lukanya, tapi yang ditangisi apa? Dosanya. Ya Allah, dosa apa hamba ini ya Allah? Kok sampai segininya engkau nyakitin hamba gitu, kira-kira gitu. Kok sampai segininya musibah ini? Kok sampai segininya luka ini? Dosa apa ya Allah? Gitu. Makanya ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menetes ingat dosa, taubat. 2, air mata yang sedang menanti pertolongan Allah. Ibu lagi susah, nungguin pertolongan, nangis. Ya Allah, iraha atuh ya Allah, kieu wae ya Allah, iraha atuh ya Allah. Lagi dikasih masalah, ibu doa, nangis. Maka air mata yang menetes itu dicintai Allah. Makanya ibu kalau doa yang serius, ini kadang-kadang, ya Allah, engkau paham kan? Ngesok atuh kumaha Allah, ngesok atuh. Ibu tuh kudu minta bener. Ya Allah, hamba tuh lemah, hamba tuh gak punya kuasa, hamba tuh gak punya kemampuan, tolong ya Allah gitu. Jadi kayak Bunda minta gitu. Bunda kalau ke manusia kan gitu mintanya, Ucu, ayah tuh 1 juta Ucu, Ucu mah dah bagus atuh Ucu, lamanya 1 juta wae teh ayah. Merisa kitu na eta ka manusia. Ari ka Allah kadang-kadang gak begitu. Padahal yang punya hidup kita siapa? Bunda kudu belajar gitu tuh sama Allah tuh. Ya Allah, hamba tuh lemah, hamba tuh terzolimi, hamba tuh tersakiti, sakit ya Allah. Tapi hamba gak bisa balas ya Allah. Kumaha atunya ya Allah ya, gitu tuh. Kan ngobrol tuh. Datang tiba-tiba tetangga, Ece sehat, si gegelok itu Ece cenah kunaon eta teh gitu tuh. Nih ngeliat tuh, nanti tuh Bunda jadi kuat. Makanya kadang mohon maaf ya Bunda, kadang dari masalah kita bukan butuh solusi,
tapi butuh tenang dari masalah itu. Dan yang ngasih tenang itu siapa? Makanya bunda coba belajar tuh. Air mata yang menetes karena ingat dosa, Allah suka. Air mata yang butuh pertolongan Allah, Allah suka. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena lihat maksiat, tapi dia tidak bisa merubahnya, maka dia menangis. Makanya pengurus majelis taklim harus banyak nangis. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Ustadz kudu banyak nangis. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Maka lisannya jadi tajam, tatapannya jadi tajam. Kenapa? Dia merengek sama Allah. Yang menguatkannya bukan karena pinternya, tapi Allah yang melembutkan hatinya. Air mata yang sering nangis. Makanya bunda izin ya, kenapa Ahilman ngajak bunda, ayo nangis bunda, ayo nangis. Karena orang nangis itu lembut hatinya, bukan manja. Ketuai corik, bukan. Orang soleh memang mudah nangis. Teboga duit, nangis. Pengen punya sesuatu, bukan itu nangisnya. Kalaupun itu nangis ya boleh-boleh aja. Tapi tiga tadi tuh, nangisnya satu, ingat dosa. Nangisnya dua, butuh pertolongan Allah. Nangisnya tiga, dia melihat maksiat tapi dia tidak bisa merubahnya. Maka air mata yang mengantarkan kebaikannya. Maka bunda punten ya, izin Ahilman, di antara doa yang sering Ahilman selipkan adalah mendoakan jamaah-jamaah semua. Ustadz apa doanya? Ayaw apa doanya? Mudah-mudahan makin disayang sama Allah, Allah makin ridho sama kita, istiqomah dalam kebaikan itu tuh. Makanya Ustadz kalau ceramah izin ya, saya suka liatin wajah-wajah gitu. Bunda jangan kegeeran, liatin saya. Bukan liatin bunda, tapi nggak akan lama, bisa set cepet. Kalau lama bahaya, dituturkan keimanan kan? Dilihat sedikit, biar hafal. Oh ini ya Allah, kalau saya nggak ketemu dengan mereka di surga, kan Ustadz nggak tahu, mungkin bunda yang akan masuk surga lebih duluan. Iyalah, kenapa bilang bisa jadi jamaah? Iya, banyak bicara, banyak salahnya, betul? Banyak bicara, belum tentu mengamalkannya, betul? Bunda, nukia. Coba, mungkin bunda yang paling bersih hatinya, tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada yang lain. Punten ya, al-mawaddah, mungkin yang paling cepat masuk surga tuh yang gak kelihatan sekarang. Yang ngangkut karpet, kan gak diumumin. Yang ngangkut karpet, ceidah itu kan? Itu. Mungkin yang paling belakang, mungkin yang hitung-hitung koropaknya, mungkin yang benerin kabelnya, mungkin yang lampu alus kita, lampu tahan, hurung ke lampu ya, biar kelihatan glowing Ahilman tuh nurunan. Nah yuk, parum tawari hiji jangan-jangan ini yang mempercantik ini. Jadi kita nggak tahu, makanya Ustaz lihat, ya Allah, pengen kayak begini lagi di surga ya Allah. Makanya nangis itu tanda hatinya lembut dan nggak apa-apa. Makanya dia ingat aibnya dia tutupi, maksiatnya dia tinggalkan, dosanya dia taubati, menyesal. Setelah menyesal apa? Berhenti. Kalau udah tahu salah, udah. Tapi kan Rio, memang kita nggak bisa berhenti langsung, berproses pelan-pelan, nggak apa-apa. Amun hesenya ninggalkeun ngagosip teh teu kuat, ibu mah lamun teu ngagosip teh sok nyeri cangkeng, hayang ngomongkeun batur teh
pelan. Mau tahu nggak gimana caranya? Jauhi, jauhi, jauhi. Makanya Bunda, satu kali ada cerita kan, ada seseorang yang bertanya sama gurunya. Jadi orang ini tuh tukang mabok. Dia nanya sama guru, wahai guru, aku tuh pengen taubat. Dari apa? Dari mabok. Aku suka mabok. Kata gurunya, ya udah tinggalin. Tapi nggak bisa. Apa kata gurunya? Tinggalkan temanmu, tinggalkan lingkunganmu. Ternyata yang membuat kamu mabuk bukan semata-mata kamu mau, tapi kamu diajak oleh siapa? Temanmu. Makanya Bunda jangan kaget, orang yang berteman sama orang yang datang ke majelis ilmu, insya Allah kebawa ngaji, ada. Awalnya dia diajak. Awalnya nebeng, ngariweukeun teh ka urang teh dengan nebeng we. Mending ngerti, kadang-kadang teu ngarti, ngongkosan henteu, nu bensin henteu, nu mobil teu ngaca we. Mending seumit kadang-kadang bararau, pabelit kadang-kadang teh. Si ngerti atuh nu nebeng teh eta. Nu nebeng teh kadang-kadang sok teu ngarti. Janjiannya di mana? Depan rumah saya, ngajemput eta mah lain janjian atuh. Sok pikakeun pisan. Aya nu kitu aya teu? Aya nu kitu aya. Nu mana jalmina? Tapi Ustaz nanya, itu kadang-kadang dibawa terus tah teman yang sabar untuk mendampingimu dalam kebaikan, itu teman yang baik. Diajak deui sampai pada titik yang ngajak males, yang diajak lebih semangat. Nyanyi tuh nebeng, pengeluarkan ongkos, pengeluarkan bensin. Jadi dia tuh pengen berhenti. Gimana caranya? Kata gurunya, tinggalkan temanmu, karena temanmu ini yang membuatmu tidak bisa keluar dari kebiasaan burukmu. Maka keluar. Udah berhenti, janji apa? Janji ingin lebih baik di waktu yang akan datang. Makanya Bunda gini, cara menghapuskan kesalahan kita di masa lalu gimana? Isi dengan kebaikan saat ini. Contoh, Bunda dulu punten. Misalnya dulu kita pernah mengumbar aurat. Ustaz gimana atunya nutupin kesalahannya? Jadilah sekarang perempuan yang nutup aurat. Maka nutupnya Bunda sekarang insya Allah nutupin kesalahan Bunda yang lalu. Maka Bunda jangan iri sama orang yang mungkin ya hijabnya panjang, udah syar'i. Mungkin dulu dia sering terbuka. Makanya sekarang dia pengen nutupin, itu bagus. Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menutup keburukanmu di masa lalu. Ada istri yang manja banget sama suaminya. Ada nggak? Ada. Kalau jalan tim pegangan terus. Ayo gitu ayat tuh. Ayo empuk gitu. Ngaleng tim nih. Pegangan ngaleng. Kan kadang-kadang naon sih? Begitu amat gitu kan? Jangan-jangan dulu dia nggak pernah begitu sama pasangannya. Makanya sekarang dia nutupin keburukannya yang lalu dengan kebaikannya sekarang. Ada orang yang rajin ke masjid, sholat, canggih adan, ngesolat. Dia datang ke masjid duluan, paling duluan ditanya, ayah teh naha meni rajin kieu? Nya aa. Dulu ayah jarang ke masjid. Sekarang ayah hidupnya dihabiskan di mana? Di masjid. Ada yang begitu. Ibu-ibu dulu nggak pernah ngaji, sekarang ada nggak yang datang jam 6 pagi tadi? Masya Allah. Jam 5 ayah. Ibu nggak punya rumah? Ayah, iya jam 5 ayah, jam 5. Ada yang dari subuh ada. Baru tadi nggak nonton Ustaz di Transtv enggak ya berarti ya? Enggak. Tapi langsung ayahnya di dia kan. Lebih kaset asli nama biasa nama gitu. Datang ada. Jam 11 selesai insya Allah. Ada nggak yang sampai zuhur nggak mau pulang?
Dengan salat. Ini gitu ayah. Jangan kaget, mungkin dia menutup kekurangan dia yang dulu. Makanya jangan bisa bilang gini, Ustadz, si ibu itu mah nge-kolot baru ngaji. Mending daripada kolot ngaji, bener tuh. Ibu lah ulah banyak digenggarkan ku batur. Alah, nge-kolot mah cicing di imah. Rek mawat isuk oge. Justru orang tengah nge-kolot, bener tuh. Nutupin yang dulu, biar yang sekarang jadi tambah baik. Orang tuh ada yang awalnya baik, ujungnya buruk. Ada yang awalnya buruk, ujungnya baik. Ibu mau masuk kategori yang mana? Yang ketiga, awalnya baik, akhirnya baik. Betul? Kan orang tak apa. Makanya taubat. Aib tutupi, maksiat tinggalkan, dosa taubati. Opat durhaka perbaiki. Ibu sama suami punya salah, namanya apa? Durhaka, perbaiki. Yang kelima, zolim. Zolim itu ganti dengan kebaikan. Betul nggak? Untuk yang sudah terjadi, yang pertama apa? Muhasabah. Muhasabahi keburukan yang pernah kita lakukan. Tak mungkin Allah menghadirkan sesuatu kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan. Ibu tahu nggak Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Kenal. Di mana kenalan sama Nabi Adam ini? Nabi Adam itu pernah bikin salah apa enggak? Pernah bikin salah? Oke. Apa kesalahannya? Oke. Mengambil sesuatu yang Allah haramkan. Betul? Nabi Adam kesalahannya satu atau banyak? Satu. Kita kesalahannya satu apa banyak? Satu kesalahan Nabi Adam membuat Allah murka. Orang banyak kesalahan. Kabayang tak Allah murka aku maha? Lo dibayangkan luar lah. Muhasabah. Nabi Adam diusir dari surga, dipisahkan dengan Hawa, dijauhkan. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah muhasabah, minta ampun. Diabadikan doa dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh, itu Nabi Adam. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna, kami zalim. Nabi Adam aja mengakui kalau dirinya zalim. Hamba salah, hamba akui ya Allah, hamba keliru. Eta teh saha? Nabi Adam. Ari urang saha? Sok. Kita dikasih luka. Kadang-kadang bukan nyalahin kita, nyalahin orang yang melukai kita. Ya Allah, kunaon suami aku memiliki gitu ya? Apa nggak punya hati dia ya Allah? Tolong binasakan ya Allah. Apakah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Tidak. Nabi Adam mengajarinnya Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami zalim. Kami salah terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Rabb, jika masih ada ampunanmu untuk kami. Wa tarhamna, ya Rabb, sayangi kami ya Rabb. Lanakunanna minal khasirin, dan jangan jadikan kami orang yang rugi. Ujungnya apa? Dengan izin Allah, Nabi Adam diterima taubatnya, dipertemukan lagi dengan Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah, bertemu. Dan ibu tahu? Teteh tahu? Ternyata taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah, itu terjadi di bulan Muharram. Jadi cocok nggak kalau bunda
mau belajar bertobat sama Allah di bulan ini. Cocok atau tidak? Cocok. Ibu tahu Nabi Yunus? Tahu Nabi Yunus? Kenal? Enggak. Nabi Yunus pernah punya salah atau tidak? Pernah punya salah. Apa kesalahannya? Nabi Yunus itu kesalahannya apa? Kesel sama kaumnya. Gara-gara kaumnya nggak mau ngikutin dakwahnya. Kesel. Ustadz kesel. Kaca Ida, Kaca Tuti, Kaca Lilis, kesel. Pas udah kesel nggak mau dakwah lagi, kira-kira gitulah. Ya Allah, itu meni hese-hese ting diingetin berubah-ubah. Rek pensiun ceramah teh gitu. Ustadz rek pensiun ceramah. Padahal kata Allah, Nabi Yunus seorang nabi engkau diperintahkan berdakwah, tapi kesel. Ujungnya apa? Allah hukum Nabi Yunus. Dengan cara apa? Masuk ke dalam lautan, dimakan oleh ikan paus gede. Nabi Yunus tenggelam, dimakan oleh ikan paus. Izin Allah nggak mati, tapi tertinggal dalam pelutnya ikan paus. Pertanyaan saya, apakah Nabi Yunus menyalahkan umatnya ketika itu? Tidak. Ya Allah, itu nahabut di dia itu. Gara-gara ceidak ya Allah. Gara-gara cetut hente. Ustadz ceramah nyalahkan jamaah, salah. Makanya kalau ada ustadz nyalahin jamaah, salah. Yang kulis salahin itu di kita. Kalau ada orang yang gak lembut hatinya, ustadz saya memang keras hatinya, jangan. Mungkin kitanya yang belum lembut hatinya, sehingga orang tak tersentuh dengan dakwah kita. Nabi Yunus juga begitu, tidak nyalahin keadaan, tapi nyalahin siapa? Dirinya. Oh ya Allah, hamba teh salah ternyata. Diabadikan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Itu nyalahkan umatnya, itu nyalahkan yang lain itu. Terus sampai diri muhasabah, ingat ke Allah. Pada akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus bukan di dalam lautan, tapi saat paus itu melipir ke daratan, dikeluarkan Nabi Yunus dari perutnya.